لله الواحد القهار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Ketua Masjid Silaturahim, Bapak Al-Ustaz Al-Haj Rohadi. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Soekarno, juga kepada para asatidzah lainnya, Bapak Ketua RW, Ketua RT, hadirin hadirat sekalian yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam masjid kita di majelis yang mulia ini, di mana kita baru saja menyaksikan yakni santunan kepada anak-anak yatim di wilayah kita. Karena memang besok kalau di Jakarta dibilangnya yakni lebaran anak yatim. Ya, 10 Muharram itu dibilang lebaran anak yatim. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah tuh emang ada lebaran anak yatim. Ini orang norak gitu ya, dengan ngerti bid'ah, nggak paham bid'ah, tapi udah yakni membuat satu supremasi hukum ya, karena bid'ah itu sendiri nggak dipahami sebagaimana dia punya paham. Jadi hadirin, ini ungkapan yang namanya nyantun anak yatim mah bukan cuma 10 Muharram doang. Di tiap daerah pasti ada yang disebut dengan donatur-donatur bagi yakni anak yatim dan orang yang tidak mampu. Di tiap wilayah biasanya ada tuh. Nah, kadang-kadang kalau ada orang nanya sama saya bilang, kalau bisa jangan anak yatim doang. Saya bilang, kenapa? Sebab kadang-kadang di satu daerah nyari anak yatim susah. Kita mesti campuran anak yatim. Tapi ada anak yang tidak yatim tapi lebih parah keadaannya dari anak yatim. Gitu, ya. Nah, ini pun termasuk dari orang-orang yang diperintahkan agama untuk kita bantu. Ya hadirin ya, karena memang secara globalnya memang anak yatim itu sifatnya. Itu yang dimaksudkan adalah termasuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi hadirin, memang kalau kita mau cari dalil-dalil di agama banyak sekali ya, yakni tentang yang disebut dengan ibadah sosial. Ada yang ibadah individual, ada ibadah sosial ya. Ada yang disebut dengan yakni qasirah, ada muta'addiyah. Ada qasirah, ada muta'addiyah. Kalau qasirah itu sholat, baca Quran, wirid, baca maulid, nah qasirah itu ya, berkenaan dengan individu kita. Tapi kalau muta'addiyah atau sosial, dia bisa memiliki satu kemanfaat untuk orang lain. Ternyata nilainya di dalam syariat kita sangat luar biasa. Mari kita lihat. Haji yakni disebut oleh Nabi tentang pahala ganjarannya ya. Ibadah haji ini seperti apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah." Haji mabrur balasannya tak lain tak bukan adalah surga. Haji mabrur balasannya tak lain tak bukan adalah surga. Baik. Disebut gak? Diterangkan gak ada Nabi? Surga ini kelas berapa? Kagak. Surga ini kelas berapa nih? Apa fit? Apa ekonomi? Bahasa di dunia ya, bahasa di dunia. Gak diterangkan sama Nabi. Surga aja. Tapi dalam sebuah hadis sahih pula Nabi bersabda, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakada." Ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Aku bersama orang yang mendidik, mengayomi, memelihara, membiayai, menghidupi anak yatim nanti kelak di surga itu seperti ini. Berarti surga ini kelas 1. Surga ini dekat Nabi. Kalau telunjuk ambil tengah, berarti
kagak ada yang menghalangi kecuali telunjuk kami Anies. Kalau begini kan dekat dia surganya dengan Nabi. Berarti surganya kelas 1 tuh. Orang-orang yang membiayai, mengayomi anak yatim. Masya Allah. Bahkan di Al-Quran hadirin asbabun nuzul dari yakni surah Al-Maun. Tadi kita membacakan itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama itu? Siapa orang yang mendustakan agama? Ini Al-Quran menjelaskan. Siapa dia? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Maka dia orang yang menghardik anak yatim. Hadirin, ini asbabun nuzulnya. Ya, kalau kita langsung ke ayat memang agak sulit kita pahami. Jadi suatu hari ada seorang musyrik namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Ya, Amr bin Hisham namanya ya. Jadi tulisannya sama sama Sayyidina Umar. Kalau Umar nggak pakai waw, Amr pakai waw tuh. Amrin, Amron, ya. Hadirin, Abu Jahal saban minggu potong ontak. Habis gitu itu daging ontak dibagi-bagiin orang. Baik gak Abu Jahal? Baik gak tidak? Baik. Kalau sampai sini doang ngomongnya baik. Cuma itu daging ontak dia baginya kepada yakni teman dagangnya, teman ngumpulnya, kemudian yang suka belanja sama dia, kemudian sebenarnya orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu sama daging ontak, nggak perlu punya fulus buat beli daging. Jadi yang dikasih Abu Jahal justru orang yang tidak memerlukan. Datang seorang anak yatim, ya, waktu dia lagi habis motong ontak, lagi kalau kayak kita lagi ditandingin gitu ya. Dan datang anak yatim, kita dikit aja dari daging yang disembelih tadi, diusir, dihardik oleh si Abu Jahal. Ya, ini hadirin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka hadirin, ini pelajaran juga buat kita. Kita kalau ngasih mesti yang orang perlu mestinya. Kalau kita ngasih yang orang kagak perlu, giliran yang perlu kita diamin, berarti kita ada mau ini. Bukan ridha Allah yang kita tuju. Itu diketahuan tuh. Bukan ridha Allah yang kita tuju. Nah, ini ya. Jadi wa'ala kulli hal ada yakni satu kisah tentang masalah ibadah sosial seperti ini hadirin. Ya, kita lebih perjelas lagi. Ada seorang muhaddisin, ini bukan cuma ulama hadis, seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Beliau ini ulama besar, luar biasa. Ya, pada zamannya beliau lagi pergi haji. Udah rapi segala macam haji, tidur-tiduran di Masjidil Haram. Lagi tidur-tiduran, mimpi. Kalau mimpinya orang soleh, macam Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ini namanya bisyarah, suatu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ar-ru'ya shalihah busra min Allah. Dalam satu hadis dikatakan, ar-ru'ya shalihah busra min Allah. Mimpi yang benar adalah kabar gembira dari Allah, petunjuk dari Allah. Dia mimpi ada dua malaikat turun. Ini dua malaikat ngobrol. Yang atur ternyata ini malaikat, ya, tugasnya ngambilin pahala ibadah hajinya orang. Nih pahala hajinya orang dikumpulin. Yang atur nih. Yang atur lagi malaikat yang pengen nanya. Nih tawon yang diterima ada berapa orang? Gitu. Ada yang nanya. Nih tawon berapa orang yang pergi haji? Dijawab 600.000. Wow, 600.000 orang jamaah. Terus yang diterima hajinya berapa? Apa jawab dari
malaikat yang bertugas ngambilin pahala haji, tak satu pun yang diterima pahala haji. Allah. Dari 600.000 orang tidak ada satu pun yang diterima pahala haji. Ini ada antum boleh lihat dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah, ini kitab sering dibaca ke guru kita ya, di pesantren, di majelis-majelis. Halamannya saya lupa ya. Tidak ada satupun yang diterima pahalanya. Cuma ada satu orang, dia nggak pergi haji. Ini orang kagak pergi haji, tapi dia punya amalan keberkahannya dapat menjadikan mereka yang tidak diterima dari 600.000 orang jadi diterima pahala haji. Tadinya kagak diterima, jadi diterima gara-gara apa? Satu orang yang kagak pergi haji. Kan lebih aneh lagi tuh. Satu orang kagak pergi haji, gara-gara dia yang 600.000 orang pergi haji terima. Subhanallah. Ditanya lagi siapa namanya? Muwafaq dia punya nama. Namanya muwafaq. Kalau secara bahasa memang yang diberi taufik, gitu ya. Muwafaq. Di mana tinggalnya? Damaskus. Dulu ibu kota Syam, sekarang udah jadi ibu kota Suriah. Ya, udah bangun Abdullah bin Mubarak. Kebenaran yang didapati, ya karena orang soleh, bukan orang sembarangan. Mimpi bagi mereka adalah suatu betul. Dia pengen tahu ini si Muwafaq ngamalin amalan apaan sehingga dia punya nilai di sisi Allah sedemikian rupa. Dia berangkat ke negeri Syam. Jadi Abdullah bin Mubarak berangkat ke negeri Syam. Dia keliling ibu kota Syam, Damaskus tersebut. Dia tanya-tanya nama Muwafaq, ternyata gampang nemuinnya. Sebab Muwafaq cuma satu orang dan dia dikenal tersebab tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Dulu sekarang namanya sol. Dulu namanya tukang jahit sepatu. Di mana rumahnya? Oh, di sana. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain nama Muwafaq. Ada apa tuan? Nama saya ini, saya ada keperluan ya pada tuan, yakni hanya satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Apa amalan yang tuan amalkan? Maksudnya, ya, saya bermimpi ini dan ini. Diceritain sama Abdullah bin Mubarak. Muwafaq malu yang tak ini. Aduh, nggak enak deh, jangan. Didesak oleh Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Maklum. Kalau orang soleh pengen tahu, ya namanya amalan sedemikian hebatnya apaan sih? Akhirnya dicerita begini tuan. Saya tukang sol sepatu, pendapatan ya tukang sol pas-pasan. Tapi dari sedikit yang saya tabung, sampai puluhan tahun, niat saya buat pergi haji baru sampai ini tahun terkumpul cukup dana buat pergi haji, ongkos haji setelah puluhan tahun. Pas kemarinan saya ini pengen berangkat, ya, saya udah bilang segala macamnya. Istri saya yang kebetulan lagi hamil memang nyium ada bau masakan tetangga. Dia bilang, bang, ini yang masak siapa? Pengen juga, kalau orang kita bilang hidang. Pengen juga. Jadi abang cariin, tungguin. Temu, ternyata yang lagi masak seorang janda, ya, tetangga yang agak jauh dari rumah Abdullah bin Mubarak. Mungkin karena baunya menyengat, sampailah asapnya, ya, ke rumah Ibnu Mubarak, ke rumah Muwafaq tadi. Assalamualaikum, mohon maaf ibu, istri saya sedang hidang, kepengen dikit aja minta sayur yang ibu lagi masak. Katanya ibu, mohon maaf tuan, ini makanan halal untuk kami tapi haram untuk kalian. Kok begitu bu? Iya. Kenapa bisa begitu? Ceritain. Jadi gini tuan, saya dan anak yatim saya yang 3 orang 3 hari dengan makan, cuma minum doang, lapar perut kami. Saya mau pinjam ke siapa tuan? Kadang saya baru satu rumahnya udah tutup pintu. Akhirnya pas saya pulang tanpa membawa hasil,
saya lihat ada keledai mati di jalanan, belum sampai bau, ya mungkin keledai mati sakit, tapi kalau mati tanpa melalui penyembelihan secara syar'i namanya bangkai, haram tentunya untuk dikonsumsi. Udah, daripada mati dibawa dibangkit, dibesiangin segala macamnya, dimasak. Berarti hanya sekedar yang diambil sedikit untuk menegakkan punggungnya halal buat orang yang pernah kelaparan. Faman yaqulu wa la'ani fala itsma alaihi, maka boleh kami Tuhan dibilang. Nah, ya semua fakir Allah. Ada tetangga kelaparan, janda dan anak yatim saya sampai kagak tahu. Dia pulang ke rumah, seluruh ongkos pergi hajinya dibawa semua diberikan kepada janda tadi. Istriku, ini ongkos haji saya buat janda tetangga itu. Diceritain pada istri bang, bang, dikasih semuanya. Apa kata muafak? Ternyata hajiku cuma sampai depan rumah janda doang. Tapi hadirin, ternyata fadilah amalan si muafak luar biasa. Tadi tuh nggak pergi haji, tapi fadilahnya apa? 600.000 orang yang aturan kagak diterima pahala hajinya jadi diterima. Insya Allah. Kan kadang-kadang kita aja berkali-kali, Insya Allah. Tapi ya kalau emang kiri kanan ini kita cukupin nggak masalah sih. Cuma kalau memang haji hampir 5 kali 7 kali kayaknya kebanyakan. Paling bagus memang ya kalau emang berlebihan ya. Ya yang penting saudara dulu nih. Sekarang kalau tetangga dia sebelah, udah tetangga ponakan lagi deket tuh. Susah lagi sekolah aja nggak bisa, ya. Kalau makan aja mesti ngutang. Udah deh kita punya lebih yang dulu. Jangan sampai hadirin, ya kita ngebantu orang jauh, kiri kanan kita belah. Ini yang bikin kadang-kadang. Nah maka oleh sebab itu hadirin, kepedulian, insya Allah ini bisa meredam yang namanya segala tindak yang disebut dengan ya apa yang kita tidak inginkan ya kecemburuan sosial. Hadirin, kalau yang namanya tetangga kiri kanan kita baik bagaimana? Rumah kita kenapa-napa kan dilihatin, oh rumah Pak Haji apa itu? Jangan-jangan coba kalau kita bakhil, kalau kita pelit bagaimana? Rumah Pak Haji lagi 1 menit, biarin rasain. Pelit sih orangnya, biarin aja. Tapi kalau kita ada tetangga kan biasanya, wow, kalau kenapa-napa tetangga duluan itu. Jadi itulah ya. Makanya kita kalau tinggal di satu tempat kiri kanan yang muslim kita sedikit, ya Allah, dunia masa sempit dengan kemarin yang muslim di sini orang negara teman. Tapi kalau kemana-mana, ya kalau kita pengen semua orang demen dengan kita nggak mungkin. Kalau mungkin, ridho nas, ya betul. Ya demennya orang dengan kita kan satu puncak yang nggak bisa dicapai. Jadi penting itu balik aja sama orang. Ya, insya Allah orang tidak mikir. Kalau masih empat juga gitu ya udah, kan penyakit kan begitu. Nah hadirin, walhasil kesimpulannya hadirin, kembali ya besok 10 Muharram yang kita sebut sebagai lebaran anak yatim. Di antaranya lagi ulama ada yang anjurin yakni silaturahim ke guru-guru. Ustaz kita diongin orang-orang soleh, diongin sepuh-sepuh tuh, apalagi gunting kuku. Lebihnya belanjaan biasa kasih bini berapa? 100.000 sehari. Nah besok 200. Deh, mah besok bikin deh. Sok-sok ame deng-deng. Ya, biasa. Ya, kalau dicampingin melulu besok deng-deng deh. Ya, tahu si asul mal. Ya, meluaskan belanja. Apalagi? Ya, dari sekian yang dianjurkan ternyata hanya satu yang paling kuat, apaan? Puasa. Puasa sunnah yang disebut puasa Asyura itu dalilnya paling kuat itu. Tapi yang lain amalin juga nggak kenapa tuh. Ya kalau ulama kita taslim ulama bilang apa ya? Jadi apalagi yang di kitab kan disebut. Jadi yang paling kuat memang dalilnya itu puasa Asyura-nya. Kalau yang tadi Tasu'a kagak kerjain, Asyura nanti digabungin sama tanggal 11 ya. Berarti Sabtu sama Minggu puasanya. Kalau yang tadi enggak, ini nih, jangan Asyura doang. Ya. Kalau Asyura doang saja juga sih. Cuma sunnahnya jangan 1 hari doang.
karena Nabi ingin berlainan dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi ketika di Madinah, cuma Asyura mereka puasanya. Nah, ini hadirin. Jadi untuk itu mari kita kembali kepada sirah nabawiyahnya sekarang. Hadirin, Nabi kalau kita yakni baca sirah nabawiyahnya hadirin, 2 bulan kandungan abahnya meninggal. Insyaallah. Yatim dari 2 bulan kandungan, abahnya udah meninggal. Siti Aminah cinta mati sama sang suami. Cintanya udah apa? Orang Betawi bilang udah, masya Allah, ya. Udah cuma kami Abdullah doang deh cintanya deh. Cintanya udah dibawa pergi dah. Abdullah udah kagak deh, masya Allah. Ambil kering terus mikirin sang suami. Orang baru nikah, depan dia Abdullah kan baru pengantin baru deh. Abdullah mesti Aminah pengantin baru. Abdullah pergi dagang. Sebab apa? Saat itu di Mekah, kalau anak muda bengong begini aja, itu bisa jadi omongan tuh. Kalau yang namanya di balik 12 tahun mesti keluar itu. 12 tahun, 13 tahun, apalagi Abdullah ketika itu 18 tahun harus keluar dari kampung. Udah dagang ke sana kemari. Tuh, ya, masyarakat. Enggak ada yang diam aja sekolah. Ada usaha. Nah, Abdullah berangkat udah dagang. Meninggal di desa, ya, di dekat Madinah. Akhirnya hadirin, Siti Aminah sedih, saking sedihnya hadirin, sampai air susunya nggak keluar. Air susunya nggak keluar nih, saking nggak mau makan nih, udah jarang makan. Ada ibu susu deh datang, ibu susu datang ke Mekah, nyari anak-anak yang mau disusuin. Nih, ada orang Arab zaman dulu begitu. Jadi dia datang ke Mekah, para pembesar-pembesar tuh anak-anaknya dibawa sama mereka, disusuin di kampung-kampung. Nah, jadi susunya nggak sama ibunya, sama ibu susu. Itu ada istiadat masuk nanti rodoan, ya. Nah, dalam fikih masalah menyusui gitu. Kalau sekarang ada orang cuma masalah menyusui karena dia ngajinya bukan di masjid sama ustaz, jadi ngacak pahamnya. Kalau susu dibilang dia jadi ibu susu, ya, dibilang jadi ibu susu. Maka di daerah Tanjung Priok dulu guru saya pernah cerita, ada laki susu sama bininya, kata temennya, haram, nggak boleh hubungan lagi sama istri. Kenapa? Karena udah jadi anak susu. Tidak ngerti. Kalau di fikih kan ada begitu kan, di fikih emang yang busuk boleh berapa? Nggak boleh lebih dari 2 tahun. Nih di jenggotan. Nggak boleh lebih dari 2 tahun, belum makan apa-apa selain susu begitu. Dan di sini nggak sekali, 5 kali, dari kenyang, dari lapar sampai kenyang begitu. Dibikin diajarin, dijelasin semua yang berhak jadi anak susu disebut anak susu itu siapa? Ada penjelasannya rinciannya. Nah, akhirnya Nabi nggak ada yang mau ambil. Kenapa? Karena Nabi anak orang miskin. Abdullah meninggal nggak ninggalin harta. Kemudian ada seorang wanita baik hati namanya Halimah Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'diyah maka disebut beliau yang bawa. Udah kita ceritain terus, udah 6 tahun ibunya meninggal. Perpindahan deh kepada kakek. Hampir umur 9 tahun kakeknya meninggal. Pindah lagi, yakni kepada sang paman Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya, ya. Abu Thalib bukan orang kaya. Nabi dari umur 9 tahun hadirin itu Nabi udah kerja, bawa batu. Orang Mekah lagi bangun nih, Nabi angkat batu nih. Dari kecil 9 tahun, 10 tahun. Ya. Pekerjaan yang paling Nabi kerjain tiap hari apaan? Gembala kambing. Jadi Nabi kagak pernah tinggal di Mekah. Ya, masih gelap. Ya, matahari baru keluar, Nabi udah keluar. Udah bawa kambing ke luar kota Mekah, gembala. Pengen maghrib, Nabi baru pulang. Jadi Nabi nggak ada sentuhan dengan masyarakatnya yang rusak yang jahiliyah. Itu dari kecil Nabi begitu, ya. Terus
terus. Sampai 12 tahun Nabi diajak magang sama sang paman ke pasar Busra. Ya, bertemu dengan seorang rahib namanya Bahira. Di mana tuh rahib waktu Nabi ketemu, Nabi baru umur 12 tahun dibilang kepada Abu Thalib, "Apa hubungan Anda dengan anak ini?" "Saya ayahnya," kata Abu Thalib. "Bukan, ayah ini, anak ini ayah ini lama meninggal." Kaget Abu Thalib. Dari mana tahu? Sebab terakhir dia lihat dalam wajah Nabi percis dari apa yang disebutkan di Taurat dan Injil. Subhanallah. Nah hadirin, tuh dari kecil Nabi terus umur 12 tahun mulai dagang, 13, 14, 15, 16, ya, sampai umur 20 tahun hadirin Nabi kerjasama dagang sama Siti Khadijah. Umur 25 tahun hadirin Siti Khadijah itu yang menamai Nabi. Ada Siti Khadijah janda 2 kali. Subhanallah. Janda sampai 2 kali. Nama suami pertamanya Atik, yang kedua Abu Halah. Ini Nabi suami yang ketiga nih. Nabi umurnya 40 tahun. Nabi menikahi Siti Khadijah umurnya 25. Lagi ganteng-gantengnya orang. Enggak ada yang lebih ganteng kecuali Nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, enggak ada ganteng kecuali Nabi. Nabi Yusuf itu gantengnya 25%, Nabi 50%, yang 25% lagi dibagi ke seluruh manusia. Ini 0,000%. Nggak tahu gitu berapa 0,000. Nabi 50%, Nabi Yusuf cuma 25%. Masih kalah dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Tapi kenapa Nabi pilih Siti Khadijah? Karena beliau tahirah afifah, wanita suci, wanita yang pandai menjaga kesucian diri. Itu Siti Khadijah. Nikah dengan Nabi. Subhanallah hadirin, dari umur 25 tahun sampai 50 tahun Nabi nggak nambah istri. Bukan, itu bukan mengarangkan poligami, tidak, bukan ya. Itu saya mau cerita, Nabi dari umur 25 sampai Siti Khadijah meninggal, Nabi tidak berpoligami. Jadi istrinya cuma satu, Siti Khadijah. Dari umur 25 sampai 50. Subhanallah. 2 tahun kagak nikah. Siti Khadijah meninggal 50 tahun. Nabi umurnya 50. Siti Khadijah berarti 65. Benar ya? 65 tahun. Ya, Nabi kagak menikah selama 2 tahun membujang, menduda selama 2 tahun. Nikah lagi sama siapa? Bukan nama Siti Aisyah. Ya, tinggal di Siti Aisyah itu baru di Madinah. Nikahnya sama siapa hadirin? Ini masih di Mekah nih. Nikahnya sama Saudah binti Zam'ah. Siapa Saudah binti Zam'ah? Nenek umur 70 tahun, anak yatimnya 13. Mohon maaf dengan tidak mengurangi Siti Saudah binti Zam'ah, beliau ini orang Sudan. Mohon maaf, beliau ini perawakannya pendek, hitam, gemuk. Itu Saudah binti Zam'ah. Itu ya istri yang Nabi nikahi pertama kali setelah Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Ya Rasulullah. Jadi kalau poligami walaupun halal, tapi bukan mengikuti cara Nabi, gitu. Halal, tapi kalau kita mau cari cara Nabi bagaimana? Cari yang betul-betul perlu, bukan yang cakep. Inilah hadirin sekalian. Jadi demikian ya. Kembali kepada masalah yakni hidup semangat sosialnya Nabi. Subhanallah. Jadi hadirin, itu kita cerita istri Nabi deh kalau gitu deh. Nabi nanti ada istrinya namanya Juwairiyah. Umurnya juga 60 lebih. Anak yatimnya lebih banyak lagi, 17. Allahu Akbar. Nah, Siti Juwairiyah sama Siti Saudah digabungin anak yatimnya udah berapa? 13 tambah 17 berapa? 30. Itu baru 2 istri. Belum yang lain. Ya Allah. Belum nih hadirin, Nabi tiap hari dapat jatah kasih makan 70 sahabat. Jadi dahulu orang-orang dari luar Madinah datang dari mana-mana ke Madinah, ngapain? Masuk Islam dan belajar agama sama Nabi langsung. Itu kadang-kadang yang datang nih ke Nabi ke Madinah nggak bawa apa-apaan, yang dibawa baju doang. Polos kagak bawa, makanan kagak bawa, yang dibawa cuman dirinya doang dibawa.
Sampai di Madinah ditampung oleh sahabat. Ya, Nabi kedapatan karena saking banyaknya. Nabi kedapatan satu hari kasih makan 70 orang. Kalau 70 orang sehari, sekali makan 10.000. 3 kali makan udah 30.000. 30.000 kali 70 itu berapa ya? Iya, itu sehari, sebulan. Ya Allah. Masya Allah. Nabi suami dengan pengeluaran yang sangat tinggi. Masya Allah, ya Rasulullah SAW. Jadi, mengapa diri Nabi dahulu, ya, belum ketika dakwah. Kalau kita dakwah dengan dakwah, kalau Nabi dakwah kasih dulu. Habis ngomong baik, orang kasih duit. Nabi dakwah dari kaya sampai miskin. Subhanallah. Dakwah dari kaya sampai miskin. Kalau kita dakwah dari miskin sampai kaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia Rasulullah. Nah kita mesti malu kalau dikit jemaah lagi, dikit jemaah lagi. Nabi dari kaya sampai miskin. Siti Khadijah kaya, bantu suaminya berdakwah. Nabi kaya, 25 tahun, Nabi konglomerat. Nabi konglomerat 25 tahun. Waktu kita Siti Khadijah, mas kawinnya aja 20 ekor unta betina. 20. Nah kalau 1 ekor unta betina atau ini 20 juta, 1. Nah kalau 20 ekor berapa? 400 juta. Itu baru untanya. Belum 20 ekor emas. Berapa duit itu deh? Itu mas kawin Nabi kepada Siti Khadijah. Subhanallah. Orang kaya Nabi. Di mana pasar Nabi tahu. Makanya Nabi paham betul. Sampai sekarang hadirin, sampai sekarang yang pegang ya perekonomian dunia ini pedagang. Pengusaha sama kita pedagang. Habis ini. Makanya ya bukannya kebetulan Nabi dahulunya seorang pedagang. Kalau kita mau hitung, jadi Nabi ame jadi pedagang, lamaan mana? Baik, Nabi mulai dagang umur 12, berhenti dagang umur 37 tahun. Sebab sudah dari 37 Nabi mulai tahannus ta'abbud di Gua Hira. Sampai umur 40 diangkat jadi Nabi. Dari 12 ke 37 berapa tahun? 25. Baik, 25 tahun. Sekarang jadi Nabi. Jadi Nabi dari umur 40 meninggal umur berapa? 63. 40 ke 63 berapa tahun? 23. Lama deh. Lama tidak akan subhanallah. Tuh. Jadi inilah hadirin sekalian ya. Maka kita lihat dalam kasus pandemi corona banyak yang datang sekarang. Ya, banyak yang dijadiin apa? Objekan. Insyaallah. Kita nggak bicara karena kita tangkap lagi. Gimana hadirin? Wa ala kulli hal saya menyampaikan inilah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya hati yang sangat luar biasa tinggi pada masyarakat. Jadi Nabi kalau nasihatin orang, ngajak orang beriman, ditolak, difitnah, dikatain, dicaci maki. Nabi enggak balas hadirin. Nabi doain, ya Allah. Nabi, insya Allah. Kalau kita kan kita kata-katain lagi tuh. Kita bilang kita baik, dikata-katain, kita dipita lagi, kita balas. Kalau Nabi orang yang paling sedih kalau ada satu kaki terpleset masuk ke jurang neraka. Tuh Nabi orang yang paling sedih. Kalau ada orang terpleset ke jurang neraka, Nabi sedih. Ya Allah. Bahkan hadirin Nabi ketika dalam riwayat hadis, ya banyak diriwayatkan ini, Nabi udah sampai nih sirat yang panjangnya 3.000 tahun, Nabi udah melintas sampai di ujung, udah di pintu surga. Nabi tetap nungguin umatnya. Nabi mengatakan berdoa, Allahumma salim. Tuh, Nabi masih khawatir umat, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Gitu. Nah, hadirin sekalian. Jadi maka kalau lagi wudhu hadirin kalau bisa dibaca doa wudhu ya. Doa wudhu kan ada tuh dari cuci tangan sampai cuci kaki. Ada doanya. Allahumma tsabbit qadami. Ya, Allahumma tsabbit qadami yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya, tsabbit qadami fi sirat atau ala sirat yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, kokohkan langkahku
kakiku nanti ketika meniti sirat, ketika banyak kaki-kaki tergelincir di sirat. Sirat hadirin, jembatan yang terbentang di punggung neraka jahanam, panjangnya 3000 tahun. Allahu Akbar. Dari sini kemana ya? Umur kita nggak sampai segitu. Nah, sekalian ceramah ini kemana-mana. Jadi kesimpulannya satu ya, kepedulian sosial. Jadi ketika kita nggak mau sama sekali peduli sama kita punya masyarakat, jangan hadirin ya, kita hidup tak sendirian. Kita mesti ada ya Allah, mesti resah kalau masyarakat kita ya Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk nikmat masyarakat. Mesti sedih kita kalau ada orang belum bisa ngaji ya Allah, begitu aja. Makanya kalau bisa kita bisa apa ini buat masyarakat kita, yuk kita sama-sama deh. Kenapa hadirin? Kalau udah yang masyarakat satu sama lain saling peduli, rahmat Allah betul. Jadi ini. Tapi kalau kita udah main fitnah, nggak akur, jangan sama orang jauh, tetangga dia kagak akur. Udah deh, udah kagak akur, ini udah jadi neraka hadirin. Ya, jangan di masyarakat. Kalau sampai di dalam rumah tangga kita aja udah jadi baik inadi bukan baik dijagati, habis kita. Pulang ke rumah udah kagak betah, baru sampai bang bukan lagi, jangan. Nggak betah banget di rumah. Jangan hadirin ya. Jadikan bagaimana caranya supaya rumah tangga kita ini baik dijagati. Jadi sebelum kita di luar berkiprah, kau bisa rumah tangga kita dulu. Maka anak kita ya Allah, nah suruh sholat hadirin. Ya, Nabi suruhnya bahkan umur 7 tahun loh. Ya, ngurus sedia takut indah balago sab'an sini di sholat indah balago sampai sini indah balago asal sini ribuhu alihah. Perintahnya dengan kita sholat kalau udah sampai umur 7 tahun. Maka ibu-ibu nih anaknya bu jangan khawatir. Ya, yang anak yatim itu subhanallah. Ya, itu dapat kemuliaan. Memang begitu deh bu. Ya, kalau yang namanya anak ibu ntar bandel biasa begitu. Jadi kalau anak yatim bandel itu ujian buat masyarakat. Ya, doain bu tetap jangan sampai kita merasa putus asa dalam pendidikan. Insya Allah nanti mau kita terus doain, ibunya doain, masyarakat perhatiin. Insya Allah gedenya jadi orang soleh bermanfaat buat agama dan bangsa. Ibu sekalian, jadi semua ini masalah kita. Ya, bukan masalah per individu. Ya, masalah kita. Walhasil kita jangan kita bilang masalah kamu, enggak, masalah kami atau masalah kita. Jadi insya Allah kalau masalah kita yang diselesaikan bareng-bareng sama-sama ringan enggak? Ringan. Maka pepatah kita bilang ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah tidak ada yang berat kecuali ya kalau kita hadapinya sendirian. Kalau kita sama-sama bismillah, mudahan ya, mudahan. Ini hadirin sekalian, mungkin apa yang dapat saya sampaikan ya. Jadi untuk itu besok pesan saya jangan lupa deh dari sekarang yang belum niat puasa sunnah besok puasa deh. Puasa sunnah Asyura ya, sunnahnya luar biasa nih. Besok ya yang lain ya ke rumah guru kita ya, Ustaz Ahmad Soekarno, rumahnya di mana? Di sini juga kan. Datangin besok. Gunting niku apalagi itu tadi ya, makanan yang enak lebih buat bini kalau ada ya juga. Kalau nggak ada ya bismillah itu kita makan apa ada nih ya. Jadi hadirin sekalian insyaallah ya, mulai berangkat dari rumah tangga, dari masyarakat kecil kita insyaallah ya, dari seluruh daripada umat Islam. Karena ada hadirin fitnah terhadap umat Islam, diadu domba umat Islam satu sama lain. Masya Allah, marah kita sekarang ini. Jadi sesama kita tidak mau diadili. Jadi dekat deh ulama deh. Apa-apa nanya dulu sama ustaznya, ya, ustaz kita Muhammad Soekarno nanya, Ustaz begini Ustaz. Ya, insyaallah itu kita dapat berani. Nah, demikian hadirin, semoga kampung kita kampung yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan generasi kita, anak-anak yatim kita, bahkan semua anak-anak kita pun Allah jadikan sebagai anak yang saleh. Ya hadirin ya. Jadi karena apa hadirin
nggak manfaat kalau anak kita 10. Anak kita 10. Ya. Dari 10 tadi, satu nggak ada yang sembahyang, nggak ada ibadah, nggak ada doain kita. Dianggap kita anak yang mandul hadirin. Dianggap kita orang yang mandul. Sama aja kita nggak punya anak. Anak 10 ini nggak ada peduli sama kita. Orang kalau doain pasti dia sembahyang dulu. Nah sembahyang kita kagak, gimana doain kita? Soalnya buat apaan sekolah tinggi ini? S2, S3, sembahyang kagak. Na'udzubillah deh. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doang orang tua kepengen. Emang apaan yang lain itu? Demikian. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di alam dunia, Allah kumpulkan kita semua kelak di hari akhirat nanti dalam surga Jannatul Na'im. In uridu illa al-islam sabaqtu taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa lahu ghayr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.